Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa, pada kesempatan kali ini kita masuk pada pertemuan kedua mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar sistem. Apa itu sistem, bagaimana itu sistem, dan lain sebagainya kita akan membahas pada kesempatan kali ini. Rekan-rekan mahasiswa, di sini sistem dapat dikatakan sebagai seperangkat elemen yang digabungkan satu dengan lainnya untuk suatu tujuan bersama. Banyak sebenarnya pengertian sistem itu, namun di sini kita ambil suatu kesimpulan bahwa yang namanya sistem itu adalah seperangkat elemen. Jadi gabungan dari berbagai elemen dengan dasar tujuan bersama. Jadi memiliki suatu tujuan. Ada dua pendekatan dalam mendefinisikan sistem itu. Yang pertama yaitu pendekatan yang menekankan pada prosedur. Jadi prosedur yang kita tekankan di sini. Yang kedua, pendekatan yang menekankan pada elemen dan komponen sistemnya itu. Bagaimana pendekatan prosedur? Suatu sistem ya dikatakan sebagai suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Jadi di sini bahwa prosedur sendiri merupakan urutan yang tepat dari tahapan-tahapan instruksi, ya. Apa, ya, what, siapa, kapan, bahwa sistem itu dikerjakan, dan bagaimana cara mengerjakannya. Itu dikatakan pendekatan secara prosedur. Jadi jaringan kerja itu menerangkan bahwa ada tahapan-tahapan instruksi yang harus kita lakukan. Jadi seperti itu. Lalu bagaimana dengan pendekatan elemennya atau pendekatan dari segi komponennya? Di sini sistem sebagai sekumpulan elemen yang saling berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ada definisi lain ya dari pendekatan elemen ini, bahwa sistem adalah sekelompok elemen yang terintegrasi. Jadi intinya terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Jadi elemen-elemen itu terintegrasi. Jadi pada intinya pemahaman terhadap sistem ini, pendekatan dari segi pendekatan elemen dapat dikatakan atau dapat dilihat dari beberapa kata kunci yang ada di situ. Ya, yang pertama, di dalamnya bahwa sistem itu ada elemen, ada bagian, atau ada komponen atau subsistemnya. Salah satu contoh misalkan di dalam sistem itu ada alat, ada manusianya, ada peraturannya, dan lain sebagainya. Kemudian di dalam sistem itu ada interaksi, ada hubungan. Jadi selain ada manusia, ada peraturan, ada alat, di mana di dalamnya ada interaksi, ada hubungan. Kemudian di dalamnya terintegrasi menjadi satu kesatuan. Nah, di mana satu kesatuan itu menuju suatu tujuan. Bahwa tujuan biasanya untuk ruang lingkup yang lebih luas, ya, goal. Sedangkan sasaran biasanya untuk ruang lingkup yang lebih sempit. Jadi tujuan itu luas. Jadi seperti itu. Rekan-rekan mahasiswa, secara umum bahwa dalam sistem itu terbagi menjadi 3 bagian. Ya, ada input, ada proses, dan ada output. Di mana di dalam 3 sistem itu dikelilingi oleh yang namanya lingkungan atau environment. Nah, kemudian di situ ada yang namanya umpan balik atau feedback. Jadi output itu ada umpan baliknya. Bagaimana? Jadi proses itu sendiri.
Jadi pada intinya sekali lagi bahwa yang namanya sistem itu ada input, ada proses, dan ada output. Jadi 3 proses intinya itu. Oke, seperti itu. Nah, baik rekan-rekan mahasiswa. Sekarang di sini ada kuis. Kuis ini hanya berlaku bagi 10 pengirim pertama. Pengirim pertama itu yang harus mencantumkan nama dan NIM di kolom komentar pada link YouTube ini. Jadi padanya itu 10 ini bagi 10 mahasiswa yang mengirim pertama. Jadi yang mau mengirim tugas ini silahkan kalian itu mencantumkan nama dan NIM di kolom di bawah ini. Tanpa mencantumkan itu berarti tugas itu tidak berlaku. Kemudian tugas itu dikirim melalui Japri. Apa tugasnya? Yang pertama tugasnya cuma membuat contoh sebuah sistem. Artinya mencarilah di lingkungan kita sebuah sistem dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian di bawahnya dibagi penjelasan. Inputnya itu apa, prosesnya bagaimana, outputnya seperti apa, lingkungannya seperti apa, umpan baliknya bagaimana. Nah, di situ dijelaskan, silahkan mahasiswa itu berkreasi bagaimana menyikapi sebuah sistem itu. Ya, kemudian diketik, ya cukup 1 halaman saja, dikirim Japri, tulis nama, NIM, dan kelas. Nah, ini kuis, tidak semua mahasiswa itu bisa mengumpulkan. Ini hanya berlaku bagi 10 pengirim pertama. Syaratnya harus mencantumkan nama dan NIM di kolom komentar di link YouTube ini. Tujuannya apa? Itu membuktikan bahwa kalian itu sudah mengikuti dari proses pembelajaran ini. Kita lanjutkan. Sistem punya karakteristik atau karakteristik sistem. Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu. Yang pertama, bahwa komponen-komponen sistem atau elemen-elemen sistem di mana di sini dapat berupa subsistem, suprasistem, dan lain sebagainya. Itu karakteristik yang pertama. Yang kedua, bahwasanya di sana ada yang namanya batas sistem. Yang dikatakan batas sistem ini daerah yang membatasi suatu sistem dengan sistem yang lainnya. Jadi ada sekat-sekatnya sistem itu. Kemudian ada istilah lagi karakteristiknya lingkungan luar sistem. Adapun yang dikatakan di luar sistem dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem itu yaitu di luar sistem itu sendiri. Ya. Kemudian lagi ada penghubung, yaitu media perantara antar subsistem. Jadi antar subsistem ada penghubungnya, ada media perantaranya. Kemudian ada masukan. Masukan ini diartikan sebagai energi yang dimasukkan ke dalam sistem itu sendiri, atau yang berupa sinyal inputnya. Ada keluaran atau output, hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan, itu outputnya. Kemudian ada proses pengolahan, yaitu di sini dalam masuk proses. Suatu sistem mempunyai suatu bagian pengolah, jadi dalam itu diolah. Kemudian ada sasaran atau tujuan, di mana suatu sistem itu jelas dia punya target, punya sasaran, punya tujuan sampai di mana nanti, di mana sasarannya itu sendiri, ya, tergantung dari kegiatan-kegiatan dari sistem itu sendiri. Kemudian sistem alamiah dan sistem buatan. Yang dikatakan sistem alamiah itu sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat oleh manusia. Contoh misalkan sistem pada perputaran bumi, perputaran bulan, planet, dan lain sebagainya, itu sudah alamiah, kodrati, yang kuasa yang telah menentukan. Kita ya di luar jangkauan kita lah, seperti itu. Kemudian ada sistem buatan. Lalu ini sistem yang dirancang manusia. Sistem informasi, ya sistem penerimaan mahasiswa baru, dan lain sebagainya. Nah, itu yang nanti bisa diambil untuk dibuatkan sebagai contoh kuis di dalamnya itu. Kemudian apa inputnya?
bagaimana prosesnya, bagaimana outputnya, apa yang terjadi, bagaimana umpan baliknya. Jadi seperti itu sudah diberikan contoh sebagai tugas bagi mahasiswa yang menyimak dari penjelasan saya ini. Kemudian sistem tertentu dan sistem tak tertentu. Apa itu sistem tertentu? Yaitu beroperasi dengan tingkah laku yang dapat diprediksi. Jadi kalau sudah diprediksi tertentu, misalkan salah satu contoh di sini saya contohkan sistem komputer, jelas di sana itu sudah diprediksi, ada inputnya, ada prosesnya, ada outputnya. Lalu bagaimana yang tak tertentu? Di mana sistem yang kondisi di masa depan tidak tentu, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita hanya sebatas probabilitasnya. Ya, kita hanya sebatas mengira-ngira. Karena kita tidak tahu, meskipun sebenarnya sesuatu tidak ada yang pasti, memang seperti itu. Nah, itu dikatakan sebagai sistem tak tentu. Kemudian ada sistem sederhana dan sistem kompleks. Jelas dari pengertian ini kita bisa membedakan mana itu sistem sederhana, apa itu sistem kompleks. Jadi yang dikatakan sederhana dalam sistem di sini terjadi sedikit elemen yang interaksinya tidak rumit dan sifatnya langsung. Jadi sederhana saja. Baru yang dikatakan kompleks ini memiliki banyak elemen yang sangat erat kaitannya dan saling berhubungan. Dalam kenyataannya banyak sistem merupakan gabungan antara sistem sederhana dan sistem kompleks. Jadi seperti itu. Kemudian ada sistem stabil dan sistem dinamis. Apa itu sistem stabil? Jika perubahan yang terjadi di lingkungan memberikan pengaruh sangat kecil atau tidak sama sekali. Jadi ada pengaruhnya, baru dikatakan itu sistem stabil. Yang dinamis bagaimana? Yang dinamis di sini sistem yang terus berubah dengan cepat seiring perubahan yang terjadi pada lingkungan. Contohnya perubahan manufaktur komputer dan lain sebagainya, atau perusahaan handphone, perusahaan-perusahaan lainnya, itu perubahannya sangat cepat. 1 bulan keluar lagi sistem yang baru yang lebih canggih. Nah, itu baru katakan sistem dinamis. Jadi harus mengikuti dari perkembangan itu sendiri. Kemudian kita lanjutkan sistem adaptif dan non-adaptif. Yang dikatakan sistem adaptif, sistem yang memberikan respon terhadap lingkungan. Bagaimana dampak dari suatu sistem itu terhadap lingkungannya. Yang non-adaptif yaitu sistem yang tidak memberikan respon terhadap lingkungan. Keduanya berkaitan dengan sistem stabil dan sistem dinamis. Kemudian ada sistem permanen dan sistem temporer. Yang permanen bagaimana? Yang permanen itu bahwa sistem yang memiliki eksistensi jangka panjang, umumnya lebih dari 1 tahun. Jadi sifatnya jangka panjang, permanen. Yang temporer, sistem yang eksistensinya jangka pendek. Contohnya misalkan kemitraan, jadi tidak jangka cuma misalkan dari berapa bulan saja. Kemudian kita lanjut, ada sistem fisik dan sistem konseptual. Di mana sistem fisik terdiri sejumlah sumber daya fisik. Kemudian sistem konseptual, sistem yang menggunakan sumber daya konseptual, umumnya berupa data dan informasi yang mewakili suatu sistem fisik itu sendiri. Ada subsistem dan supersistem. Ya. Apa subsistem? Sebuah sistem di dalamnya suatu sistem yang lebih besar dari supersistem. Di bawahnya sistem, ya. Kemudian sistem yang lebih besar dari subsistem dan subsistemnya. Misalnya pemerintah provinsi merupakan subsistem dari pemerintah kota, namun merupakan subsistem dari pemerintahan pusat atau nasional. Jadi yang ada di bawahnya seperti itu. Kemudian ada yang tertutup dan ada yang terbuka. Yang tertutup itu sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh oleh lingkungan luarnya. Jadi tertutup. Meskipun kenyataannya tidak ada yang benar-benar tertutup, ya. Mesti ada celah-celah di dalamnya. Kemudian sistem terbuka yaitu sistem yang berhubungan dan berpengaruh dengan lingkungan luarnya. Itu sistem yang terbuka.
Kemudian rekan-rekan mahasiswa, bagaimana sih cara pandang kita melihat suatu operasi bisnis sebagai sistem yang melekat, suatu lingkungan yang lebih luas? Cara pandang kita terhadap suatu sistem itu memberikan kita manfaat. Jadi adanya suatu sistem itu memberikan kita manfaat. Yang pertama, mencegah manajer tersesat dalam kompleksitas struktur dan rincian pekerjaan. Jadi adanya suatu sistem itu memberikan seorang pimpinan, seorang manajer akan mudah mengerjakan sesuatu. Ada tujuannya. Kemudian yang kedua, menyadari perlunya memiliki tujuan-tujuan yang baik. Yang jelas yang namanya suatu sistem, tujuannya itu pasti tujuan yang tergantung visi misi mereka lah. Kemudian menekankan pentingnya kerjasama suatu bagian dalam organisasi. Sehingga pada di suatu sistem itu akan tahu mana tupoksinya, mana inputnya, mana prosesnya. Dalam proses itu bagaimana pengolahan proses itu mampu bekerja dengan maksimal sehingga output yang dihasilkan itu menjadi bagus sesuai dengan tujuan yang kita lakukan. Kemudian mengakui keterkaitan organisasi dengan lingkungannya. Jadi manfaat yang kita dapatkan seperti itu. Kemudian memberikan penilaian yang tinggi pada informasi umpan balik yang hanya dapat dicapai dengan sistem tertutup. Jadi cara pandang itu memberikan manfaat seperti itu. Nah, kemudian rekan-rekan mahasiswa, bahwasanya pendekatan sistem itu memberikan kita dalam hal pemecahan masalah. Apa itu masalah? Ya. Kita sering mendapatkan masalah. Dimanapun kita berada. Masalah itu kesenjangan antara harapan dan tujuan kita dan keinginan kita. Jadi harapannya terkabul tapi tahu-tahu tidak terkabul. Berarti itu ada masalah. Nah, pendekatan sistem merupakan suatu pendekatan sistematis yang digunakan untuk memecahkan masalah. Masalah itu penyebab. Ya. Jadi penyebab dari suatu persoalannya itu masalah. Sedangkan gejala kondisi yang dihasilkan oleh masalah itu. Dampak dari suatu masalah itu memberikan suatu gejala. Jadi belum seperti itu. Rekan-rekan mahasiswa, dalam memecahkan suatu masalah dalam suatu sistem itu pada dasarnya ada tahapan-tahapan. Apapun itu yang berhubungan dengan masalah, ketika kita ingin menyelesaikan sesuatu masalah itu sendiri, kita dihadapkan pada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Tanpa sadar pun tahapan-tahapan itu sebenarnya kita lakukan. Yang pertama, memandang perusahaan sebagai suatu sistem. Jadi satu kesatuan. Di mana yang satu sakit, maka yang lain juga ikut sakit. Yang kedua, kita harus mengenal sistem lingkungan kita. Karena yang namanya sistem di sekeliling kita itu ada lingkungan. Yang memberikan pengaruh, memberikan dampak terhadap sistem kinerja dari sistem itu sendiri. Baru yang ketiga, itu mengidentifikasi subsistem perusahaan. Itu tahap awalnya. Baru bergerak dari tingkat sistem ke subsistemnya, top down analysis. Masalah itu kita lebih mengarah kepada akarnya, di mana itu. Kemudian baru kita menganalisis bagian-bagian dari sistem dalam suatu urutan tertentu. Jadi kita analisa. Oh, masalahnya di mana? Tanpa kita analisis sulit menemukan benang merah dari suatu persoalan dalam sebuah sistem itu sendiri. Kemudian mengidentifikasi berbagai alternatif solusi pemecahan masalah. Ketika kita dihadapkan pada sebuah masalah, maka yang perlu kita lakukan mencari alternatif pemecahan masalahnya.
Yang namanya masalah itu pasti ada jalan. Ketika jalan sama halnya banyak jalan menuju Roma. Banyak kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan itu sendiri. Dari masalah alternatif itu kita mengevaluasi berbagai alternatif solusinya. Ada sampai 10 alternatif yang bisa kita lakukan. Namun yang akan kita lakukan di sini kita hanya memilih satu solusi terbaik. Apa solusi terbaiknya? Ya satu itu di antara alternatif yang ada kita pilih hanya satu. Baru di sini kita dari solusi yang terbaik itu kita terapkan. Jadi menerapkan solusi. Ada di penerapan solusi itu kita membuat tindak lanjut untuk memastikan bahwa solusi itu efektif. Itu tahapan-tahapan penyelesaian masalah. Ini nanti rekan-rekan mahasiswa lebih detailnya itu akan dipelajari dalam teori pengambilan keputusan. Bagaimana pengambilan keputusan yang terbaik, bagaimana cara mencari alternatif keputusan. Nah, di situ kita akan paham nanti di dalamnya. Rekan-rekan mahasiswa, dalam sebuah sistem ada masalah di dalamnya, namun kita juga ada yang namanya pengendalian sistem. Pengendalian sistem itu merupakan proses untuk mengukur kinerja sekarang dan membimbingnya pada sasaran yang telah ditetapkan, dengan kata lain untuk mencapai efektivitas pencapaian tujuan. Pendekatan-pendekatan yang kita lakukan untuk mencapai tujuan itu memang kita harus efektif. Kita sampai pada tujuan itu tapi lama, biaya mahal, nah, itu tidak efektif. Maka kita perlu mencari efektivitas dari proses dari suatu sistem itu. Lalu bagaimana elemen-elemen kunci dari pengendalian itu sendiri? Yang pertama, tujuan dan standarnya bagaimana? Maksud, sasaran yang diterapkan itu harus kita jelas. Kemudian untuk mengukur kinerja kita harus punya indikator bahwa kinerja itu baik apa, kinerja itu sedang apa, kinerja itu rendah itu bagaimana. Sebelum kita mengukur kita harus punya indikator di dalamnya. Kemudian untuk membandingkan dan mendeteksi berbagai perbedaan. Kemudian untuk mengoreksi dan menyelesaikan, ada feedback dan feedback log-nya. Rekan-rekan mahasiswa, untuk materi pada kali ini, konsep dasar sistem mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Kemudian lagi modul yang diberikan itu tolong bisa dibaca, ya samalah dengan penjelasan yang Bapak berikan, sehingga pada pertemuan yang kedua ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.